Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami ghuril muhajjalin wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman yang mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Ta'ala, segenap orang-orang tua kita dan juga para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, dan juga segenap pengurus Mushallah Nurul Iman. Mudah-mudahan senantiasa kita di dalam hidayah Allah Ta'ala, bersatu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di malam ini kita kembali ditemukan Allah dalam keadaan sehat afiat, ditemukan Allah dalam suasana yang insya Allah suasana ini pun akan menjadikan salah satu kenikmatan kita nanti dalam surganya Allah Ta'ala, berduduk bersama-sama di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita tempat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya di sini kita pernah beribadah, kita pernah berdoa, kita pernah berzikir, kita pernah mengingat Allah, dan di tempat ini kita berkumpul dalam kebaikan. Insyaallah tempat ini pun akan nanti menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini kita akan kembali seperti biasa membahas atau membacakan daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasai al Imaniyah, dan malam ini kita masuk pada bab tentang fadlun nikah, keutamaan menikah. Di sini dikatakan bahwasanya wa'lamu rahimakumullah anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatan wa akhrawiyatan. Bahwasanya menikah itu ada keutamaan, ada hasil-hasil, ada manfaat-manfaat, baik itu bersifat dunia atau bersifat akhirat. Jadi menikah itu bukan hanya menyatukan antara laki-laki dan betina, tapi isinya manfaat, isinya sesuatu yang utama. Kemudian di dalam hadis pun, di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali anjuran tentang menikah itu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Di sini disebutkan Allah, maka menikahlah kalian itu, memilih apa yang baik buat kalian dari wanita. Artinya pilih wanita yang bagus menurut kalian, 2, 3 atau 4. Itu patokan paling mentok. Cuman kalau hukum 2, 3 atau 4 ini tidak mungkin langsung 2, pasti sikok dulu. Sikoknya tidak disebutkan langsung 2, 3 atau 4. Artinya 2, 3 atau 4 itu paling mentok kalau kalian mampu untuk bisa berlaku adil. Kan di situ ada sambungan ayatnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka cukup sikok. Maka sikok itulah yang menjadi sunnahnya. Kalau 2, 3 atau 4 ini kata ulama itu mubah. Artinya sesuatu yang tidak mendapatkan apa-apa kalau dilakukan, kecuali dalam keadaan atau dalam ketentuan-ketentuan menurut syariat. Mungkin dia bisa menjadikan bagian pahala. Cuman inilah galak disambal uang ini yang 2, 3 atau 4 ini. Yang sikok itu sebenarnya yang sikok itu yang sunnah. Nah seperti itu. Kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala, menikahlah kalian dengan janda-janda yang ada di antara kalian, wassalihina min ibadikum. Kemudian menikahlah dengan orang-orang soleh dari hamba dari hamba-hamba atau budak-budak kalian. Kemudian iyakunu fuqara, kalau kalian itu miskin, yughnihimullah min fadlih, maka kalian akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan menikah itu. Itu wallahu wasi'un alim. Kalau dijingok ayat ini
kalau menikah dicukupkan Allah Ta'ala dari keutamaannya. Benar, memang benar. Kalau diartikan dikayokan kelebihan. Aja begitu kawin tak kayo-kayo mau tu. Kalau diartikan dicukupkan Allah, benar. Sebab apa? Sebab ketika wong itu menikah, mulai berejo dia. Tadinya boros. Begitu kawin, berfikir dia. Duit 50 itu mak mana caranya cukup? Apa cukup 2 bulan umpama kan? Umpama. Artinya dia jodohnya kalau sudah kawin. Kalau bujang, oh sudah 50 meli ini, meli itu, habis hari kelar dah nyampe kelar. Tapi kalau 50 orang yang kawin itu beda. Dia pacak bejo, meli tempe, meli minyak sayur, meli gula, walaupun dikit-dikit. Nah itulah hebatnya. Makanya kalau ayat ini diartikan dikayokan Allah, begitu kawin tak kayo-kayo, mau tu apa yang katanya kayo? Dicukupkan Allah. Artinya dibuat kayo oleh Allah Ta'ala. Duit dia tu jadi cukup. Gaji dia tu umpama sehari 50. Tahu tak? Sebulan sudah setengah. Kawin. Kalau dia bujang, wassalam liwat baik. Belum nyampe sebulan, utang banyak. Kalau dia kan sudah kawin, nah sudah berejo dia. Mak mana caranya cukup. Nah seperti itu maksud ayat ini. Jadi intinya, kalau orang itu menikah, itu bukan hanya ekonominya dia menjadi baik, tapi seluruh kebutuhan hidup dia itu bisa berubah kalau dia memang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itulah kebutuhan yang kita butuhkan, biologis namanya. Dan ini menjadi pembeda antara manusia sama binatang. Ya, kebutuhan menikah ini menjadi pembeda antara kita dengan binatang. Kalau kita diatur oleh syariat, tapi kalau binatang sekendak dia baik. Oleh sebab itulah dengan menikah inilah yang kita mengamalkan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya ma'syaras sabab, wahai segenap pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah merasa dirinya mampu untuk menikah. Mampu ini seluruhnya, mampu zahir, mampu batin. Kalau mampu batin, pacak kalau gitu. Mampu zahir juga. Zahir ini harus juga dengan nafkahnya, dengan berejonya. Sebab kita tahu di dalam Islam ini pengangguran kan tidak dijemeni oleh Rasulullah. Maka kalau kita menikah harus kita punya pikiran dulu, mampu tak kita kawin, gitu ya? Ba'ah di situ. Maka kalau kita sudah, aku mampu, falatazawwaj kata Nabi, nikah, tidak usah nunggu lama-lama, langsunglah kawin. Tidak usah nunggu nak berejo, nak kumpul ke duit sampai 30 juta dulu. Apa? Buat stok hidup rumah tangga. Tidak salah. Asal ada njuannya sudah cukup, njuannya sudah cukup apa? Untuk syarat menikahnya, bismillah sudah. Yang jadi permasalahan ini terkadang dari pihak betina. Makanya dia banyak minta itu. Dalam kitab Adabul Islam itulah dijelaskan. Kalau orang ada pemuda sudah datang nak ngelamar wanita, anaknya seorang, ya anaknya kita atau anak seseorang, maka sang bapak tadi permudah lamarannya itu. Jangan persulit. Kalau tidak salah, kalau di dalam kitab takrib itu ada batas mas kawin. Tidak boleh lebih dari, kalau tidak salah, 500 dirham. Mas kawin itu tidak boleh lebih dari 500 dirham. Dan tidak boleh kurang dari sekian dirham. Sebab dulu, memang di zaman dulu mas kawin itu besar. Tapi di akhir-akhir ini para ulama-ulama salaf kita ini mengecil ke mas kawin. Supaya apa? Supaya pemuda itu gampang menikah, tidak sulit. Dan betina tadi juga mendapatkan jodoh, tidak dosago, tidak jadi gadis tua, tidak jadi tua bangko, tidak kata aku. Nah itu artinya tidak kata kawin maksudnya. Nah itu seperti itu. Intinya apa dia? Intinya memang kita disunahkan oleh Nabi Muhammad untuk menikah. Kalau tidak ada mampu menikah, belum mampu menikah, Nabi juga nunjuk tahu. Kalau menikah itu kata Nabinya, aghaddul basar, lebih menjaga pandangan mata. Wong yang sudah kawin tu pandangan matanya insya Allah kalau dia niatnya baik akan terjaga. Tidak sepenuhnya dilepaskannya. Kemudian wahsanu lil farji, dia lebih menjaga kemaluannya. Sebab ada tempat untuk disalurkannya. Berbeda dengan wong yang belum menikah. Kalau dia sudah berkeluarga, maka pandangan dia sudah lain. Itulah. Kemudian ada tempat penyalurannya. Nah, kalau tidak ada mampu, belum mampu umpama, bahwa malam yastati fa alaihi bisum. Kalau tidak mampu untuk menikah,
Puasa banyak-banyak Senin Kemis. Ngapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi penekan nafsu. Kalau kita puasa tuh nafsu kita tertekan. Mama no dak kuawo lemes. Nak ngapo-ngapo dak pacak. Mak lapar pun kan. Nah wong ini kalau buat apa? Bawa nak menculat-culat. Nak duduk tu lah, nak berteduh tu lah. Itu maksud Rasulullah. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian ada lagi hadis dari Nabi. Ngapo Nabi nganjurkan menikah? Man arada ayyal fiyallah tahiran mutahiran. Barang siapa yang ingin nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan bersih, falyatazawwajil harair. Maka carilah istri yang perawan. Ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Carilah istri yang perawan. Ini walaupun tidak apa-apa nyari jando. Tapi kalau pacak yang perawan, sebab kata ulama, kalau nyari wanita perawan di antara berapa sebab yang pacak menyebabkan kita awet muda. Di antaranya menikahi perawan. Itu di antaranya. Kemudian ada lagi apa? Beristighfar di waktu sahur. Sikok lagi mandi banyu hangat di waktu sahur. Itu dianjurkan ulama. Kalau waktu sebelum subuh itu disunahkan mandi pakai banyu hangat. Itu bisa menyebabkan kulit kita tidak cepat keriput, awet muda. Nah menikahi perawan itu juga disunahkan. Walaupun Rasulullah SAW istrinya cuma sikok yang perawan. Nabi itu istrinya perawan, sikok Sayyidah Aisyah, yang lainnya kan janda. Nah itu. Tapi tetap ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi juga menyatakan ada 4 yang termasuk sunnahnya para Rasul. Jadi dari zaman Nabi dulu sampai Rasulullah itu dilakukan 4 ikut sunnah ini. Yang pertama apa? Al-haya, sifat malu. Para Nabi dan para Rasul itu sangat pemalu. Tidak gampang menampakkan perbuatan maksiatnya, tidak gampang menampakkan hal-hal yang negatif yang dipandang wong. Yang kedua, ta'atur, maki wangi-wangian atau minyak wangi. Maki wangi-wangian itu dari sunnah-sunnah Nabi terdahulu itu. Kita berwangi-wangi itu sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, siwak, memakai siwak, sikat gigi, itu juga sunnah di zaman sebelum Rasulullah SAW. Itu yang terakhir al-nikah, menikah. Jadi nggak Nabi. Cuman yang anda temukan riwayat Nabi yang tidak kata istri itu Nabi Isa. Kalau seluruh Nabi yang lain itu masya Allah. Nabi Daud, Nabi yang paling warok, tahu tak warok? Nabi yang paling berhati-hati. Nabi yang paling banyak nangis sama Allah Ta'ala. Nabi yang paling banyak menyendiri ibadah. Itu istrinya 99 ikut. Tak usah diturut. Anak ini cerita baik, bukan untuk diturut. Ya, itu Nabi beda sama kita. Nabi kekuatannya beda sama kita. Kekuatan zahir batinnya beda. Rasulullah itu diberikan kekuatan 40 penghuni surga. Satu penghuni surga itu kekuatannya 100 sikok wong yang paling kuat di dunia. Kali 40. Jadi dalam urusan zahir batin diberikan kekuatan seperti itu Rasulullah. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Putra Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Istrinya 999 ekor. Bukan untuk diturut. Jadi kalau cerita Nabi punya bini sekian, bukan untuk dimeloi. Tidak setiap yang dilakukan Nabi itu kita meloi pacak, tidak. Sikok lagi kebetnya kita, apalagi luar. Artinya tidak ada baca, tidak mesti. Kalau ada cerita Nabi itu punya bini sekian, kemudian oh itu sunnah, bukan itu maksudnya. Maksudnya tuh Nabi itu mencontohkan bahwasanya menikah itu afdal ketimbang tidak menikah. Seperti itu maksudnya. Jadi keutamaan menikah tuh sampai-sampai Rasulullah bersabda, karena kahu menikahlah, kakak surun kalian akan menjadi banyak. Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sebab aku akan membanggakan kalian umat terbanyak di hari kiamat. Makanya aneh kan kita nih kan, aneh, tapi nyata. Kita nih kalau punya anak dibatasi wong Islam. Sedangkan wong yang tidak beriman sama Allah, wong kafir, anaknya berdepul-depul metu. Aneh. Padahal umat Nabi Muhammad itu paling tuh demen Nabi itu nyingok paling banyak umatnya. Nah, kalau kita sekarang ini itulah tadi ketakutan tidak pacak tunjuk makan, ketakutan tidak pacak ini. Padahal sebenarnya
ketika lahir seorang anak itu sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Cuman keyakinan kita ini tidak seperti sampai ke situ. Yang kita pikirkan keadaan kita sekarang yang saru ini. Kita tidak tahu apa yang bakal Allah bukakan di hari esok. 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Kita mana tahu rahasia Allah Ta'ala. Nah makanya kalau kita memang niat untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW, ya kita jalani. Punya anak 2, 3, punya anak 5, sampaikan ke banyak pun juga, yaitu tergantung daripada uang yang berkeluarga itulah. Mak mana dia berkeluarga. Makanya kalau umpama dia nak menjedahkan kena anaknya terlalu banyak, meritip kena anak, tidak baca ngurus akhlaknya, adabnya segala macam, masih mending niatnya itu. Tapi kalau tujuannya dia takut nginjuk makan segala macam, nah itu bahaya. Itu tidak boleh dalam Islam, bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran. Itulah orang-orang Quraisy itu dulu kan mereka bunuh anaknya itu, ada sebagian mereka itu takut nginjuk makan. Jahiliyah itu. Apalagi mereka ada yang takut kena betino yang lahir. Ada lagi kena takut nginjuk makan. Khauful imlak kalau bahasa Arabnya. Takut nginjuk makan. Nah itulah. Itu tidak boleh, dilarang Allah dalam Al-Quran. Kemudian orang itu kalau sudah kawin, maka kata Nabi Muhammad, separuh imannya sempurna sudah. Tengah imannya sempurna. Falyattaqillah fi niskil baki. Tinggal nyari separuh lagi. Kalau sudah nikah itu setengahnya lah sempurna. Tinggal separuh lagi. Separuh lagi itu dengan apa? Dengan sholat, dengan ibadah, dengan zikir. Itu separuhnya. Kalau yang separuh lah sempurna sudah. Kenapa? Ada tempat berteduhnya, ada tempat berlabuhnya. Kalau kita pengen ada berlabuhnya. Makanya wanita itu tidak boleh melanggar perintah suami. Wanita itu tidak boleh nandak ajaan suami nolak. Tidak boleh hukumnya. Sebab dengan menikah tadi separuh iman laki-laki sudah sempurna. Makanya laki betina itu tidak boleh menolak ajaan suaminya. Karena dia separuh lagi dengan ibadah, separuhnya ada di istrinya. Maksudnya seperti itu. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ini nasihat baik, bukannya harus menikah, kemudian yang belum menikah kemudian tersinggung. Madain, tak. Cuman ini yang anak maco apa yang ada di kitab baik. Jangan Ustaz ni anak ni belum kahwin. Tidak maksud ke situ, tidak. Sebagaimana kata Nabi, kalau nak nurutkannya, Imam Ibnu Abbas tu malah lebih dahsyat lagi ucapannya. Apa kata beliau? La yamna'u minan nikah illa ajzun aw fajur. Tidaklah orang itu mencegah dirinya dari menikah kecuali wong itu wong yang lemah atau wong yang jahat. Nah, bukan berarti wong dak nikah tu wong lemah atau wong jahat, tidak. Cuman mungkin di zaman itu seperti itu dianjurkan menikah. Kalau kita jengok Imam Ibnu Abbas ini kan istrinya banyak. Banyak Imam Ibnu Abbas ini, imam yang didoakan Nabi ahli hadis kan, ahli takwil. Itu banyak istrinya. Sampai dikatakan umurnya juga tua. Tidak tua umur Imam Ibnu Abbas ini. Itu seperti itu. Kemudian kenapa Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk menikah? Sebab menikah itu faraghun lil qalbi. Dia akan membuat hati itu tenang daripada wasaisi syaitan, waswasnya syaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan wanita. Jadi ketika kita menikah itu selesai prasangka kita dengan betina. Nah, itu tidak mengganggu lagi sudah. Barangkali waktu kita belum kawin, nah ini belum kawin nih, mungkin ditunjukkan bagi kita ini ketika sholat, Allahu Akbar, terpikir betina. Ketika kita Ketika kita baca Quran, terpikir. Ketika kita berzikir, terpikir. Akhirnya ujung-ujung apa? Su'ul adab ilallah. Ujung-ujung pikiran tadi dibawa sholat, ujung-ujung su'ul adab. Adab yang buruk kita bawa ke Allah Ta'ala. Itu yang ditakutkan. Makanya ketika kita sudah menikah, terlepaskan. Makanya Rasulullah tidak boleh, dalam syariat kita tidak boleh bertunangan, bercewekan segala macam itu. Apalagi bercewekan. Jelas nganggu pikiran. Nganggu dah itu. Iyalah kalau orang bercewekan itu pasti nganggu pikirannya. Teringat sama yang dicewei. Waktu sholat teringat, oh tidak ada makan lu, sana segala macam. Kelantung. Akhirnya kan suruh adab dengan Allah. Makanya Nabi ajarkan, kalau kalian nengok wanita, demen, datangi bapaknya. Tidak usah banyak ceok, tidak usah banyak cerita. Datangi bapaknya, lama dia. Kalau mampu, datangi sudah.
Pak, aku galak sama anak bapak. Kalau gadis ini, kalau dalam hukum fikih, dia kalau diem galak. Beda sama jando. Kalau jando itu syaratnya harus galak. Umpama nih ada jando nak dikawin oleh walinya. Nah syaratnya harus galak jando itu. Akhirnya ketika ditanya kau galak tak kawin sama si fulan? Kalau dia ngomong nanda tidak boleh dipaksa kawin, tidak sah. Kalau jando. Tapi kalau perawan dia boleh dipaksa. Bapaknya, kakeknya boleh maksa dia. Cuman bapak sama kakeknya kalau dulunya tidak baca maksa dia. Bapak sama kakeknya itu kalau dia perawan boleh maksa dia kawin. Apa? Kawin kau sama Usianu, kau harus galak. Nah itu boleh tidak apa-apa kalau dia perawan. Kalau dia janda tidak baca. Makanya di dalam pernikahan itu penyelamatnya memang penyelamat kita nih. Oleh sebab itu jangan pernah meremehkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad yang menganjurkan atau mengatakan kita untuk menikah. Kenapa? Yang lebih bahaya lagi pandangan. Pandangan ini kata Nabi Muhammad adalah panah beracun iblis. Makanya kalau sudah memandang itu pasti punya pikiran yang tidak-tidak. Apalagi yang dipandang tadi beringgot pula. Ngenjuk jeda, ngenjuk salah. Kena dipandang dia mulai nyetel-nyetel. Nah itu tambah. Sebab memang benar. Apalagi maafnya makanya kalau kata guru-guru kita tuh kalau orang itu nak punya bini lebih dari satu itu jarang niatnya lillahi ta'ala. Pasti ada niat-niat yang lain. Kenapa? Mungkin niatnya tadi tengok, wih, bodinya bagus, kenceng segala macam. Atau mungkin tengok rainya dan lain segala macam. Makanya dari pandangan itulah yang menjadi bahaya itu. Oleh sebab itulah ketika memang kita galak melakukannya, fadhal silahkan. Cuma langsung tunaikan. Jangan kita nak begini dulu, begitu dulu, tidak salah. Jadi ini ada cerita, ada si kok wong lah tua. ini kejadian yang ana alami. Jadi dia ini istrinya meninggal. Kemudian demelah dengan si kok ya sama-sama umur lah. Seumuran lah. Nah, cuman anak yang juga tahu antum tuh langsung bela nikah. Ini dah ngapa? Sang calon harimnya tadi tuh jualan, ngewangilah jualan tadi. Berdosa jangan. Apalagi intinya uang yang ngerti agama. Tidak salah. Oh tidak lemak Ustaz untuk mendekati. Tidak kati dalam syariat. Inilah manusia nih. Giliran ini teka dia tahu. Ahmak. Udahlah, kalau galak bismillah, langsung nikah. Masalah cocok gak cocok aja sudah nikahnya baru, yang penting jauh dari haram dulu. Benar gak kira-kira? Ya mas, maaf ya kalau kita mau menikah tuh. Cocok gak cocok aja sudah kawin. Bukan cocok gak cocoknya sebelum kawin, salah. Aja habis kawin lalu gak cocok bercerian. Nah itu bukan takdir kau berarti. Daripada kau melakukan hal-hal yang berdosa sebelum kau kawin, malah kau kawin dulu. Aja sudah kawin, nah terserah. Mak mana perjalanan hidup dalam rumah tangga itu, pacak disetel. Kalau kuang-kuang kendau dikit bautnya kencang nih. Itu kan namanya. Kalau umpama hilang baut, ya ganti yang lain. Kalau lah kepanjangan dikit, asal cocok, tidak apa-apa. Yang penting baca nganjelnya, cak itu maksudnya. Jadi kecocokan itu adanya setelah kita melakukan kesunahan. Jangan dibuat cocok, aku ini belum tahu cocok apa tidak sama dia. Lemak laku jalan dulu, berdosa. Bercewekan segala macam, berdosa. Kawinlah dulu. Habis kawin, panjang jodoh, alhamdulillah. Tidak panjang jodoh berarti sudah iradah dari Allah Ta'ala. Anak pikir tidak katik manusia itu nak pendek jodoh itu tidak katik. Cuman terkadang bawaan watak dan tabiat masing-masing. Kadang-kadang yang keras, lanang yang keras, betino lembut. Ada yang betino yang keras, lanang yang lembut. Ada yang dua-duanya keras. Memang kalau kepala tuh harus keras, kalau lembut ngeleweh. Tidak kena ngeleweh. Ya, kalau kepala tuh harus keras, kalau keras kan tegak dia. Tapi maksud anak ini kepala keras itu ada lanang betino, dua laki bini sama-sama keras kepala. Tidak ketemu ujungnya. Membala terus, bergocok terus, bahkan bininya pacak
nangani lakinya, aduh, lakinya bengong loh, lah itu nangan bini. Loh, jadi nggak seperti itu. Jadi menikah itu yang penting menikah. Kemudian apalagi keutamaan menikah? Nah ini kita perlu tahu, kata ulama. Ketika seseorang menikah, keutamaan daripada pernikahan itu adalah minas sabri ala mu'asyaratin nisa bil ma'ruf. Kita pacak belajar bersabar, mempergauli istri kita dengan baik. Nah ini, kita pacak bersabar. Sebab apa? Sebab dua watak yang berbeda dijadikan siko. Bergabung jadi siko untuk bisa menyesuaikan satu sama lain. Makanya pernikahan itu perlu adanya saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi. Tanyalah sama ada orang tua kita di belakang tuh. Ada gede kita di belakang deh. Nah, wanita tuh sifatnya paling demen kalau diulang-ulang. Beda sama lanang. Yo, kalau lanang ini sekali diulang-ulang ingam. Kalau betina kita ngomong, "Bu, aku sayang sama kau." Ingat lagi, sejam lagi, "Aku sayang." Oh, tambah dia. Kalau lanang cobalah. Ngulang, "Bu, Pak, sayang." Ah, sudahlah tadi lah dia ngomong dari tadi, nah ulang-ulang tuh. Lanang enggak setuju ulang-ulang. Kalau betina itu demen, perasaannya halus. Nah, makanya dari situ kita belajar mempergauli mereka tuh mak mano cara. Itulah wa asiruhunna bil ma'ruf kata Allah dalam Al-Qur'an. Pergauli wanita itu dengan kebaikan. Tengok contohnya Nabi Muhammad SAW. Meninggalnya lagi di pangkuan istrinya. Itu contoh buat kita, pelajaran buat kita. Berarti Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan istri dan keluarga. Sampai beliau kemarin kan ada hadisnya kan, aku adalah manusia yang paling terbaik terhadap istrinya. Aku kata Rasulullah. Di antara kalian yang paling terbaik terhadap istrinya adalah aku kata Rasulullah. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita menikah, kita belajar untuk melaksanakan hak wanita. Mak mano, dia punya hak dengan kita. Kita ada hak sama dia, dia juga punya hak sama kita. Nafkah, beli ke baju, belikan ini, kemudian itu dan ini hak dia. Kita harus tunaikan. Selama kita bujang kan kita tidak ngerti. Ya, bagi yang punya anak betino sedikit mungkin paham. Anak betino sudah menganjak gadis, kita lah tahu. Banyak kendaknya, beli bedak lah, beli inilah, beli itulah. Nah itu hak betino itu. Ketika kita menikah, hak itu akan ada dengan kita. Kendak dia, ya cuman ya buat wanita ini juga jangan nyala. Itulah aja kalau nyala nak beli perabotan beras itu, nak beli yang harga 500.000 nian. Nak beli yang harga 600.000 nian. Nah itu juga penyesuaian di dalam rumah tangga kita sambil belajar. Nah itu ujung-ujung kalau bini maksud kerja itu laki tidak mampu, laki banyak utang kulu kili, mudi kuong sana sini, akhirnya jadi bandit lama kelamaan tidak tahan lagi bercerai. Iya itulah akibatnya. Gara-gara maaf ada sebagian ulah hancurnya rumah tangga ini dari istri, ada yang dari laki. Kadang-kadang maaf bininya lah beneran, masya Allah dicacat inyo, disakit inyo. Padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalau istri kalian sudah baik, jangan kalian cari-cari cara untuk nyari kesalahan dia, kata Allah. Kalau dia sudah baik, sudah nggak usah dicari-cari kesalahannya. Ada kadang-kadang memang dari bininya, kebiasaan bergelimang harta dari wong tuanya. Yo, anak dulu punya sahib. Ini kejadian nyata di Jakarta sana, Lenteng Agung. Dia ini sahib anak sampai sekarang masih. Dia ini punya istri anak wong kayo. Bukan kayo lagi, kayo nih. Sampai rumahnya tuh komplek dia kalau. Anak beranak dia kalau. Rumahnya lagi sikok rumah tuh kolam renangnya ada kalau. Jadi anak ini ceritanya mampir ke situ tempat dia tadi di Lenteng Agung sana Jakarta. Woi, masya Allah, namanya Hamid. Masya Allah, jana inti makmur, ya, nggak nyangko ini mungkin berkah bakti sama ibu jana, atau mungkin ada amalan perbuatan inti dapat. Iya, cuman anak nggak kuawo juga, apa? Levelnya tinggi ini, dari gadis sampai kawin tinggi levelnya. Jadi, mama akhirnya terjadilah satu permasalahan, dan dia lah tahu bahwasanya bini ini galak ngokok. Akhirnya terucaplah omongan cek ini, kalau aku terjingok kau ngokok, langsung jatuh talak. Disebut ini 3. Yo, kalau terjingok kau ngokok, dia ngomong sama bini yo,
Tahu kalau aku terjingok kau ngokok langsung talak 3. Subhanallah ya, mungkin ada masalah segala macam dalam keluarga tadi, akhirnya bininya nunjukkan dia lagi ngokok, langsung jatuh talaknya. Itu talak taklik namanya. Talak taklik itu taklik itu dia berlaku ketika terjadi walaupun 10 tahun kemudian. Kalau kita ikat dengan ucapan. Itu kan? Umpama kalau rai kau berubah jadi kalong, nah umpama seandainya tapi umpama langsung aku talak. Nah itu jatuh, begitu dia berubah jadi kalong kan, langsung jatuh talaknya. Walaupun nak berpuluhan tahun kemudian. Makanya itu namanya tolak taklik, dikebet dengan apa perbuatan. Nah itu jatuh talaknya. Dia nyebar ketiga pula, langsung selesai. Wassalam. Nah makanya memang terkadang benar rumah tangga itu harus dipelajari dulu gitu. Sebab dui kok wong yang tidak wataknya sama-sama tidak mengerti bersatu dalam satu kehidupan. Nah maka disinilah faedah nikah itu. Belajar dari perasaan, kemudian kita belajar melaksanakan haknya, kemudian kita belajar sabar ngadep dia, kemudian kita belajar, wanita juga sama cak itu. Wanita juga belajar untuk melaksanakan hak suami, belajar sabar ngadepi suami mak mano, mempelajari watak tabiat suami ini mak mano. Oh laki aku tidak demenian kalau rumah berantakan. Nah jangan diberantaki rumah tu. Kalau tahu laki itu galak marah kalau rumah berantakan, jangan diberantaki. Begitupun laki-laki juga. Ketika bini lagi cak ini, bininya galak marah cak ini, galak tersinggung cak ini, jangan dipulat-ulat. Ya itulah. Jadi sama-sama belajar dengan menikah tadi. Dia jingok sama, apalagi lah punya anak pula. Lah dapat anak, anaknya nyingok, oh ya abah sama ibu di masa Allah. Walaupun lah tua masih mesra. Padahal juga bilik galak bercakaran. Masih mending, ya, masih mending tidak nampak dengan anak. Nah ini belajar dengan menikah tadi, mengimpakkan harta dengan keluarga, itu keutamanya besar. Apalagi keutamaan menikah, menghasilkan menjadi penyebab mendapatkan anak-anak yang solehin. Coba dak katik menikah, mana ada orang-orang soleh, mana ada para ulama, mana ada para aulia. Kalau dak katik faedah menikah itu. Kemudian apa dia? Lahirnya dapat anak soleh, anak yang selalu mendoakan wong tuanya, mohonkan ampunan ketika hidupnya dan setelah meninggalnya. Kemudian apa lagi faedah menikah? Barangkali punya anak meninggal sebelum balik, kan keutamanya besar. Dapat anak meninggal anaknya tadi sebelum balik. Oh bukan main keutamaannya, mendapatkan bagian surga dari Allah Ta'ala. Coba kalau tidak menikah, dia dapat bagian itu. Kita punya anak yang meninggal sebelum balik, bagaimana keutamaannya? Sampai dikatakan anak itu tidak akan masuk surga sebelum bapaknya masuk dulu. Nah, sedangkan kalau kita tidak menikah, tidak mungkin kita dapatkan keutamaan itu. Bukan berharap sama Allah, ya Allah aku kayak kawin kalau pacar anakku mati be. Nah, jangan cak itu. Itu bukan cak itu doanya. Seandainya terjadi seperti itu, dia terima. Nah, itu seperti itu. Jadi keutamaan menikah itu banyak. Sudah tuh kita didik anak, mak mano kita melaksanakan tugas kita sebagai wong tua. Apalagi anak betino. Oh ya, anak betino itu lebih besar pahalanya, lebih saro mendidiknya. Berbeda dengan anak laki-laki, itu anak betino. Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar kau impakkan di jalan Allah, 1 dinar kau impakkan di dalam memberi seorang budak, 1 dinar kau sedekahkan terhadap orang miskin, 1 dinar kau sedekahkan dengan istrimu, atau keluargamu, yang paling besar pahalanya yang kau sedekahkan dengan keluarga atau istri. Itu kata Rasulullah. Daripada kita, yuk kita tunjuk sedekah kulu kili, keluarga kita makan, kita tunjuk sedekah. Makan juk sawo-sawo, sedekah cak ya ini kan, ya berdosa kita. Nah, seperti itu. Besar pahalanya ngenjuk sedekah dengan keluarga itu. Makanya Anda pernah jelaskan kan kemarin, kalau di dalam hukum fikih, nafkah keluarga itu ada nafkah yang wajib. Nafkah wajib itu kita ngenjuk makan, nafkah itu wajib. Nah, ada lagi nafkah yang wajib buat istri. Nafkah yang wajib buat istri ini ada ulama dia membedakan antara nafkah ngenjuk makan sama nafkah ngenjuk bini. Kalau nafkah ngenjuk bini itu sehari minimal 1 mud.
1 mud itu 6 on beras atau 7 on setengah beras. Itu sehari kita ngenjuk dia di luar nafkah makan minum. Nah itu ada ulama yang wajib tu. Tergantung kemampuan kita. Sebab semana kemampuan kita, itulah kita njuk dia. Kalau umpama duit kita lebih banyak, penghasil kita lebih banyak, ya lebih dari 1 mud. Kita boleh njuk 2 mud. Nah, seperti itu. Itu njuk dia. Nah, buat kau. Itu dalam syariat seperti itu. Makanya dia melaksanakan tugas dia sebagai ibu rumah tangga, itu pahalanya besar buat dia. Walaupun di dalam aturan Islam hal itu tidak menjadi satu tuntutan buat dia. Maaf kalau kita nak, kalau dia tidak nak melakukannya, tidak pacak kita nak mengatakan dia durhaka. Ya, ngapa? Itu kebaikan yang dia lakukan, tinggal dia berfikir, kau nak galak apa tidak terserah kau. Maaf ngomong, sekarang ini apalagi sekarang ini diolok-olok pula dengan laundry. Diolok pula dengan mempermudah ibu tidak masak di rumah. Ayam gepek 10.000. Ada yang cak itu iklannya, ya? Sehingga wanita tadi tidak ada masak di rumah. Nah itu keutamaan dia tadi kurang kita. Untuk menjadikan istri yang baik tadi. Derajat dia menjadi istri yang soleha tadi kurang. Nah itulah contoh. Jadi di dalam rumah tangga itu ada yang kita bisa imbangi, ada yang tidak pacak kita imbangi. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kau memberi makan dirimu dewek, sodako. Kau memberi makan anakmu, sodako. Kau memberi makan istrimu, sodako. Kau memberi makan pembantumu juga, sodako. Makanya ketika kita menikah itu, di antara sebab kita mendapatkan bersedekah dengan keluarga, dapatkan pahala, kemudian menyebabkan kita mendapatkan anak-anak yang baik. Sebagaimana kita tahu hadis dari Rasulullah SAW, ketika seorang manusia itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali 3. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang pacak diamalkan. Cak model antum belajar sama guru, kemudian dapat ilmu tadi antum sampaikan lagi sama Allah, antum amalkan, antum sampaikan, terus ilmu itu akan mengalir sampai hari kiamat, sampai di alam barzah sana, sampai ditunaikan hukumnya Allah di hari kiamat aja. Itulah fadilah. Yang ketiga, anak soleh. Anak soleh yang mendoakan kita, yang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Lah, mak mana nak dapat anak soleh kalau tak kawin, kalau tak menikah? Paling dapat kawan yang soleh. Kalau anak soleh tidak. Nabi tidak sebutkan kawan soleh yang mendoakan, tidak. Yang disebut Nabi waladin soleh, anak yang soleh. Nah itu. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Ma min muslim yamutu lahu salasan minal walad." Tidaklah seorang muslim punya anak 3 ikut meninggal. La yamlughul hinis, kata Nabi. Lam yablughul hinis, belum nyampe usia balik. Belum dicatat sama Allah Ta'ala. Belum dicatat kesalahannya, belum dicatat, illa adhalahullahu jannah, kecuali Allah masukkan orang muslim tersebut ke dalam surganya Allah dengan keutamaan rahmat Allah karena mereka. Punya anak yang meninggal masih muda atau masih kecil. Dalam riwayat langsung ada betina bertanya, ya Rasulullah, mak mana kalau 2? Kalau ini kan 3 Nabi sebut, nah betina bertanya, ya Rasulullah, mak mana kalau 2? Maka apa yang dijawab Nabi Muhammad? Faqala awil isnin, 2 tak apa-apa. Punya 2 ikut anak meninggal, maka anak itu akan memberi syafaat di hari kiamat. Itulah. Jadi artinya ketika kita menikah itu, anak meninggal pun mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan, li'an ugaddima sikton, lebih baik aku didatangkan seorang bayi yang keguguran, kata Nabi. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an ahlufa hamsina farisan yujahiduna fi sabilillah, daripada aku menggantikan 50 ikut ahli kuda untuk berperang di jalan Allah, kata Nabi. Si kok budak yang meninggal dalam keadaan keguguran atau meninggal dalam keadaan kecil, kata Nabi Muhammad, itu lebih aku cintai untuk membawa ke surga. Lebih cepat untuk membawa ke surga. Anak itu lebih cepat kita untuk membawa ke surga. Sampai-sampai dikatakan anak-anak yang meninggal kecil itu nanti diberikan aniyah. Aniyah itu wadah minum dari minuman surga.
Fayaskauna abahum fi yaum mauqifil qiyamah. Nanti mereka natangi wong tuanya. Ngawak wadah itu di padang mahsyar. Mereka ngawak nunjukkan minum kepada wong tuanya yang kehausan tadi. Anak-anak kita yang meninggal kecil itu dia ngawak wadah. Kemudian apa yang tidak diketahui? Bala ya'lamu illallah. Hanya Allah mengetahui. Wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah. Dan nanti mereka akan berdiri di pintu-pintu surga, di depan pintu surga. Wa ya'buna ayyadkhuluha. Masuk kata malaikat. Anda masuk kami. Ngapa? Abah kami belum datang ke sini. Ibu kami belum nyampe ke sini. Mana? Mereka tenggelam ke dalam neraka. Nah, anda akhirnya Allah Ta'ala perintah dan angkat orang tuanya untuk pindah ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hebat tak? Budak kecil yang meninggal. Makanya cara mendapatkannya tapi jangan didoakan. Ya kamu satu ya menikah dulu. Kalau umpama Allah takdirkan kita dapat anak yang meninggal waktu kecil, kita bukan tidak sedih, ya cuman kita akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Dia nunggu kita. Itulah faedah menikah. Tidak pacak kita dapatkan hal itu bujangan. Ayahku nak hidup bujang bagaimana? Pacak dapat anak soleh. Tidak habis-habisnya kalau bujangan cak itulah terus. Gaji sekian habis hari itulah, gaji sekian habis hari itulah. Kalau kawin bejo. Cak itu kan? Nah seperti itu artinya. Keutamaan yang Allah berikan di dalam menikah itu sangat banyak. Bukan hanya untuk kawin, kemudian untuk ini banyak keutamaannya. Keutamaannya dapat anak soleh, kemudian apa? Belajar bersabar. Itu ya, itu banyak. Kemudian apa? Mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain. Apalagi kebutuhan biologis kita tersalurkan. Kebutuhan biologis kita tuh tersalurkan. Ada tempatnya. Yo, kalau tidak tersalurkan bahaya itu. Kalau tidak katik menikah, tidak katik beda kita sama binatang. Itulah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan apa keberkahan buat kita. Karena kita sudah menikah ya. Ada juga beberapa ikut yang belum menikah. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan dapat jodoh yang cepat menikah. Dan yang sudah menikah, insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mendapat naungan dari Allah Ta'ala, lindungan dari Allah. Itulah tadi. Nak bersabar, nak istiqomah, nak mempelajari keadaan dan mencukupi kebutuhan. InsyaAllah kita dengan seperti itu kita niatkan. Ini babnya sudah liwat sebenarnya. Apalagi ada wong tua kita yang lebih pengalaman daripada anak yang nyampaikan. Kalau anak ini masih kencunya kan, belum apa-apa. Ya cuman untuk anak memberi nyampaikan ini macokan isi kitab ini deh. Bagi yang belum menikah, sebab anak jingok ke kanan ini ada yang belum menikah. Ya, tidak anak tidak ada nyingok sana, nyingok gede. Nengok bocor ya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan yang belum menikah mendapat jodoh yang soleha dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung minggu depan karena tadi sudah keluar main kan. Agak kantum tak baca istirahat keluar main kalau tidak kata istirahat. Kurang lebih mohon maaf. Minggu depan kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.